Banyak yang melewatkan hal ini, bahwa untuk mempunyai hubungan yang baik, kita perlu mempunyai standar dan juga batasan. Kalau misalnya kita tidak mempunyai standar atau batasan, maka orang lain yang akan menetapkan standar dan batasan itu. Lalu kamu bertanya-tanya, kok orang-orang nggak menghargai aku ya? Kok orang-orang memanfaatkan aku ya? Kok orang-orang yang datang ke dalam hidup aku toksik semua ya? Atau misalnya kamu udah punya standar dan juga batasan, tapi kamu nggak tegas akan hal itu. Jadi kamu membiarkan orang lain masuk meskipun tidak sesuai dengan standar kamu. Kamu membiarkan orang lain untuk melanggar batasan kamu karena kamu orangnya nggak enakan. Itu berarti kamu sedang mengkhianati diri kamu sendiri. Hai, aku Aprisya, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai pentingnya standar dan batasan dalam hubungan dan bagaimana cara kita bisa menetapkan standar dan batasan itu. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu kenapa kita perlu memiliki standar dan juga batasan. Kita harus punya standar karena itu adalah tanda bahwa kita menghargai diri kita sendiri, bahwa kita menganggap diri kita itu layak, kita itu pantas untuk mendapatkan yang terbaik sesuai dengan standar kita. Dengan standar ini pula, kita jadi bisa menyeleksi mana orang yang bisa masuk ke dalam hidup kita dan yang mana yang tidak. Jadi kamu tidak akan mudah terpesona dengan orang-orang yang hanya memberikan bare minimum aja, atau misalnya dia baik dan perhatian sama kamu, dan kamu terima begitu aja. Padahal itu nggak sesuai dengan standar kamu. Jadi kamu harus lihat dulu kepribadiannya gimana, gaya hidupnya gimana, apakah itu cocok sama kamu. Jadi jangan asal, ah yang penting ada yang mau aja sama aku udah syukur kok, daripada nggak ada yang mau. Terus kalau misalnya ada yang mau sama kamu, tapi orang itu kasar, jadinya nggak apa-apa gitu. Masa kamu mau membiarkan begitu aja? Kamu juga harus tahu mana yang bisa ditoleransi dan yang mana yang tidak bisa ditoleransi. Kamu harus menetapkan standar itu. Terus kenapa kita harus punya batasan? Karena batasan ini bisa membuat hubungan menjadi lebih sehat. Kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita juga bisa menghindari orang-orang yang manipulatif, memanfaatkan kita, yang toksik, dan lain sebagainya. Misalnya, kamu selalu bilang ya untuk orang-orang yang selalu meminta bantuan kamu. Padahal kamu juga punya kesibukan sendiri dan kamu sebenarnya nggak selalu tersedia untuk menolong mereka. Tapi karena kamu nggak enakan, jadinya kamu iya-iya aja. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain karena kamu selalu bersedia. Jadi orang lain menganggapnya, ya udahlah kan dia mau-mau aja gitu. Terus gimana dong cara menetapkan standar dan batasan ini? Pertama-tama kamu harus tahu dulu nilai apa yang kamu pegang dan apa hal yang penting buat kamu. Aku kasih contoh, misalnya hal yang penting buat kamu adalah kesehatan mental. Jadi kamu bisa menetapkan standar kalau kamu mau berhubungan dengan orang yang aware terhadap kesehatan mental, mempunyai kecerdasan emosional yang baik, bisa berkomunikasi secara terbuka, dan bisa saling support satu sama lain. Dan kamu juga harus menetapkan apa hal yang tidak bisa kamu toleransi. Misalnya kamu tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kamu juga tidak menoleransi perselingkuhan, kebohongan, dan lain-lain. Jadi kamu udah punya standar itu dan kamu bisa filter mana orang yang bisa masuk dan yang enggak. Atau orang yang bisa lanjut atau tidak lanjut hubungannya dengan kamu. Kemudian kamu tetapkan batasan. Kalau misalnya kamu sedang membicarakan masalah dengan pasangan kamu atau dengan teman kamu, dan obrolan itu menjadi terlalu emosional, kamu berhak untuk tidak melanjutkan percakapan itu, dan kamu menjaga batasan sementara untuk bisa menenangkan diri. Atau contoh lainnya, kamu bisa menolak ajakan orang lain ketika kamu sedang butuh istirahat. Jadi kamu tidak selalu bilang ya. Tapi gimana dong cara ngomongnya? Soalnya aku nggak enakan. Oke, aku paham banget, aku ngerti. Apalagi kita tumbuh di budaya yang harus mengedepankan orang lain. Kita juga mungkin nggak enakan, takut orang lain sakit hati, takut orang lain nggak nyaman, dan lain sebagainya. Tapi gini ya, orang lain itu nggak akan tahu kalau misalnya kita nggak kasih tahu. Jangan berharap orang lain bisa jadi cenayang. Kita aja kadang nggak tahu isi hati kita tuh apa. Ketika kita bertanya-tanya tuh kita aja nggak nemu jawabannya. Terus orang lain disuruh menebak isi hati kita. Ya, nggak fair dong. Jadi sampaikan aja apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau, apa yang bisa kamu toleransi, dan apa yang nggak bisa kamu toleransi. Jadi orang tuh tahu, nggak main tebak-tebakan, nggak main kode-kodean. Nah, kalau misalnya orang itu udah tahu batasan kamu, tapi orang itu tetap melanggar, ya balikin lagi.
mana yang bisa ditoleransi, mana yang nggak bisa ditoleransi. Kamu bisa ngomong baik-baik, tapi kalau misalnya menurut kamu udah nggak bisa dipertahankan, ya udah, sekian aja. Dan kamu juga nggak perlu marah-marah ketika menyampaikan batasan kamu. Kamu cuma perlu asertif dan tenang, biar poin yang disampaikan itu bisa clear. Memang ini tuh butuh latihan ya, gak akan tiba-tiba kita langsung bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya kita terus belajar, lama-lama pasti bisa kok. Karena kadang ya, ketika kita menyampaikan sesuatu secara emosional, yang tersampaikan itu adalah emosinya, bukan poin yang ingin disampaikannya. Misalnya kamu mau menyampaikan, kamu merasa tidak dihargai ketika dia tidak ngabarin kamu. Tapi kamu menyampaikannya secara emosional. Akhirnya yang ketangkap sama dia adalah kamu nyalahin dia karena dia sibuk di tempat kerja. Jadi kan poin yang mau disampaikannya nggak tersampaikan dengan jelas. Makanya itu pentingnya kita bisa komunikasi asertif. Ini aku kasih contoh ya kalimatnya. Misalnya nih ada teman kamu yang ngajakin kamu main minggu ini karena memang kalian itu udah lama nggak ketemu. Terus dia ngajakin ke tempat yang kamu mau juga gitu. Emang tempatnya itu lagi hits lah ya. Tapi kamu tuh lagi capek banget minggu ini, dan kamu juga udah janji sama diri kamu sendiri bahwa kamu bakal istirahat untuk weekend ini karena kayak udah banyak kegiatan banget. Nah, terus misalnya temen kamu bilang, kita ketemu yuk minggu ini, ada tempat baru loh, bagus banget. Kita juga kan udah lama banget gak ketemu, masa diundur-undur terus sih ketemunya? Kamu bisa jawab, wah seru banget ya tempat itu, tapi sayangnya aku lagi capek banget nih, minggu ini aku lagi banyak kegiatan, jadi aku mau istirahat dulu. Gimana kalau minggu depan aja? Biasanya kalau orang-orang ini nggak enakan, mereka akan mencari-cari alasan yang bisa diterima gitu. Akhirnya over explaining, padahal ya jelaskan aja sesuai kondisi kamu. Kalau misalnya orang itu menghargai batasan kamu, ya orang itu juga akan mengerti. Atau misal ada yang pengen curhat sama kamu, tapi kondisi mental kamu tuh lagi nggak baik-baik aja. Terus kamu bisa bilang, aku ngerti banget sama perasaan kamu, pasti nggak enak banget apa yang kamu rasain, tapi maaf, kali ini aku belum bisa dengerin curhatan kamu. Karena kondisi mental aku juga lagi nggak baik-baik aja. Nanti kalau misalnya aku udah enakan, aku hubungin kamu lagi ya. Jadi tinggal jelasin aja apa kondisi kamu yang sesungguhnya. Kamu ngomong dengan tegas, tapi tetap sopan, nggak usah meledak-ledak juga, dan nggak usah minta maaf secara berlebihan. Jadi kayak balance aja gitu. Terus gimana dong kalau misalnya dia nggak mau berubah? Wait, batasan ini bukan untuk bikin orang bisa menjadi berubah. Karena batasan ini bukan untuk mengatur atau mengontrol orang lain. Fokusnya itu ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Jadi kamu menetapkan batasan ini untuk bisa menjaga diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa udah ngomong baik-baik sama orang ini mengenai boundaries kamu, tapi orang ini terus-terusan melanggar, ya berarti dia nggak menghargai kamu, atau misalnya dia ngelihat kamu nggak tegas dengan hal itu. Dia ngelihat ketika dia melanggar boundaries kamu, batasan kamu masih mempersilahkan, kamu masih baik-baik aja dan nggak kenapa-napa. Jadi orang juga ngerasa kamu nggak serius sama omongan kamu. Dan kamu nggak perlu musingin gimana caranya biar dia bisa berubah. Karena orang nggak akan bisa berubah kalau bukan karena keinginannya. Kamu nggak bisa merubah dan mengontrol orang lain. Kamu cukup bilang aja, ini adalah batasan aku, dan kalau misalnya kamu bisa respect sama aku, berarti kan kita bisa melanjutkan hubungan ini. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa respect, ya udah berarti hubungan ini tidak bisa lanjut. Karena sesimpel bukan dia orangnya. Kamu nggak bisa maksain untuk orang itu bisa terus mengikuti keinginan kamu, untuk bisa cocok dengan apa yang kamu mau. Mungkin batasan yang kamu buat itu nggak cocok aja sama dia. Jadi kalian emang nggak cocok aja. Misalnya kamu udah menetapkan batasan, kamu harus pulang ke rumah itu maksimal jam 10 malam. Tapi misalnya teman-teman kamu itu nggak masalah kalau pulang lebih dari jam 10 malam. Dan kamu juga nggak bisa maksain atau ngontrol teman-teman kamu biar bisa pulang kurang dari jam 10 malam juga gitu. Kalau itu yang mereka inginkan, ya udah, berarti memang kalian nggak cocok aja. Jadi ya udah, cari aja orang yang bisa selaras dan cocok sama kamu.
Kita tuh cuman bisa jadi pengingat dan supporter di hidup orang lain, kita nggak bisa ngubah hidup orang lain. Jadi stop musingin atau pengen memperbaiki segalanya, mencoba memperbaiki orang lain, karena nggak akan bisa. Jadi standar dan batasan ini benar-benar penting banget untuk kamu yang ingin mempunyai hubungan yang sehat. Kamu juga perlu punya batasan-batasan tertentu dan orang-orang tersebut juga perlu punya batasan-batasan tertentu. Kalian bisa saling menghargai batasan satu sama lain yang tidak bisa dilanggar agar hubungan itu bisa lebih sehat dan komunikasi secara terbuka, secara asertif. Apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau, apa yang sudah tidak bisa ditoleransi, apa yang masih bisa ditoleransi. Kalau misalnya kamu nggak punya standar, nggak punya batasan, orang akan bisa masuk seenaknya dalam hidup kamu. Mungkin kamu akan terima-terima aja kalau misalnya dia merendahkan kamu, atau dia misalnya mempunyai kelola emosional yang buruk, dan lain sebagainya. Hanya karena kamu ngerasa dia baik kok sama kamu, atau dia perhatian kok sama kamu, aku udah terlanjur sayang sama dia gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti kamu yang mengkhianati diri kamu sendiri. Itu berarti kamu yang gak menghargai diri kamu sendiri. Dan gimana caranya orang lain bisa menghargai kamu kalau kamunya aja gak menghargai diri kamu sendiri. Jadi mulai sekarang tetapkanlah standar dan batasan dalam hubungan. Baik itu hubungan romantis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga. Dalam segalanya kamu tetap harus punya standar dan batasan itu. Oke? Sekian aja dari aku untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dah!